Acara kunjungan kerja pembayaran ganti rugi tanah adat oleh Bupati Mapi kepada pemilik hak ulayat di distrik Edera segera dimulai. Saya hormati Pak Kapolsek dan Pos Garuda, yang saya hormati dan Pos Angkatan Laut dan Danki Brimob dan semua satuan yang ada di wilayah distrik Edera yang saya kasihi. Yang saya hormati pula Bapak Kepala Kampung Dimitia, Ketua Lembaga Adat Masyarakat Dimitia, Bapak Yosef Mosi sebagai pihak pertama mewakili keluarga besar yang akan menyerahkan tempat ini untuk pembangunan fasilitas PLN. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena hari ini boleh kita berjumpa di lokasi yang tidak lazim. Ya, kita di tengah-tengah hutan, dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini direstui oleh leluhur dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa atas niat-niat baik kita untuk menata kehidupan masyarakat dengan menghadirkan pembangunan yang merata, menyeluruh, dan dapat kita nikmati bersama. Sebagaimana yang telah kami lakukan kesepakatan dan penandatanganan surat pelepasan tanah adat, dan kini kita telah siap selaku pihak pertama Bapak Yosef Mosi dan keluarga telah siap di tempat ini untuk mendengar arahan dan juga menerima ganti rugi atas tanah adat yang akan dimanfaatkan untuk membangun fasilitas PLN. Untuk itu kepada Bapak Bupati kami mohon untuk memberikan arahan sekaligus dapat menyerahkan uang ganti rugi kepada pemilik yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, semoga Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, pada kesempatan ini yang pertama saya juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua dorang yang punya hak atas tanah ini secara turun-temurun sesuai dengan warisan yang diberikan. Lalu sekarang memberikan kesempatan kepada kami pemerintah untuk menggunakannya dalam hal pengembangan pembangunan gedung untuk pembangkit PT PLN atau tempat di mana kita harus taruh mesin diesel untuk bisa menerangi Kelurahan Bade, juga Kampung Dimitia dan Mememu. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kebaikan itu. Semoga tempat ini kita bisa gunakan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya pada kesempatan ini saya perlu menjelaskan sama orang tua semua. Ini kami sesuai dengan pembicaraan kita pertama bahwa nanti kita kasih uang di tempat ini. Jadi kami harus datang untuk menyerahkan uang di sini sekaligus supaya leluhur juga ikut hadir menyaksikan kebenaran dari apa yang mereka wariskan kepada kami, dan selanjutnya tidak ada lagi cerita-cerita yang berbeda di waktu-waktu ke depan. Bagi orang tua semua, saudara-saudara yang masih hidup dan juga anak cucu, supaya ke depan betul-betul 100% selesai. Begitu.
Kadangkala awal kita bicara nanti besok-besok dong bilang lagi, itu kan orang tua orang dan kami bicara begini-begini, jadi sekarang kami mau begini-begini. Itu juga kami harap tidak boleh terjadi di tempat ini. Begitu orang tua orang. Sehingga saya perlu juga menjelaskan sedikit bahwa setelah nanti sebentar kami serahkan uang, nanti juga kami juga langsung surat yang orang tua langsung kasih ke kami atas nama pemerintah, langsung kami juga hibah ke PT PLN di tempat ini juga. Begitu, supaya selanjutnya nanti kami juga sambungkan ke PLN di Merauke maupun PLN di Jayapura, sekaligus juga PLN di Jakarta. Untuk selanjutnya lingkungan ini bisa dipakai untuk pelaksanaan pembangunan, baik itu untuk pembangkit maupun juga untuk perumahan pegawai PT PLN yang akan tinggal jaga tempat ini atau mesin dan lain-lain, termasuk juga untuk aktivitas PLN terhadap kebutuhan lain-lain seperti tempat penampungan bahan bakar dan lain-lain dan seterusnya. Kita harap dengan penyerahan tempat ini nanti teman-teman PT PLN bisa langsung segera merencanakan apa yang perlu dilakukan di tempat ini dengan waktu yang panjang, dengan skala besar, sehingga normal listrik di sini bisa 24 jam. Itu tujuan kita dari penyerahan tempat ini ke PT PLN. Karena beberapa waktu dengan adanya tempat yang ada di Badai sekarang mau dikembangkan lebih tidak cukup. Sehingga kita harus cari solusi. Solusinya akhirnya minta izin dengan orang tua orang untuk di sini. Sehingga dengan adanya tempat ini, harapan saya teman-teman PT PLN sudah bisa mulai berproses. Begitu, mengacu kepada apa yang sudah kita bicarakan terdahulu dengan pimpinan di Merauke dan di MAPI, selanjutnya dengan yang di Jayapura dengan yang di Jakarta. Seperti begitu, nanti kalau saya ada ruang waktu mungkin akan ketemu dengan mereka lagi ulang, supaya proses ini bisa berjalan dengan baik. Artinya bahwa ada komitmen pembicaraan antara kami pemerintah daerah dengan pimpinan PT PLN baik di pusat maupun sampai di KEPI. Seperti begitu, dan melibatkan yang ada di Badai saat ini. Untuk itu, proses ini saya harap menjadi catatan yang baik untuk kepentingan bersama dalam hal kelistrikan di Kabupaten MAPI, secara khusus di distrik Edra. Seperti begitu. Selanjutnya, orang tua dan semua, ini saya atas nama pemerintah juga saya harus minta mohon maaf sama orang tua orang. Kami harusnya membayar lunas. Bayar lunas, tapi kami mengalami permasalahan di APBD yang 2 kali aturan minta kita rubah. Menyesuaikan dengan perintah dari pusat, itu yang akhirnya pada kesempatan ini kami hanya bisa bayar setengah. Begitu, nanti tahun depan setengah, berarti bisa lunas. Begitu. Kondisi ini, untuk tahun ini kita hanya bisa bayar 5 saja. Itu yang pertama Bandara KEPI yang untuk pembangunan terminal, karena dia punya dana untuk pembangunan susiap dari kementerian. Kedua, Bandara Buge, pasar di Abuge, terus tanah pelabuhan penyeberangan dengan tanah PLN di Badai yang kita bayar di Kampung Kimikya. 5 item ini saja yang kami bisa rencanakan di tahun ini. Yang awalnya kami sudah rencanakan sekian kegiatan pembayaran beberapa tempat, tetapi sekarang tidak bisa. Dengan perubahan kebijakan keuangan, maka kami harus menyesuaikan. Karena kalau kami tidak menyesuaikan, pusat langsung dia potong uang dari sana. Untuk itu, saya harus minta mohon maaf. Kita harap bahwa harus bisa selesai, tetapi secara kondisi keuangan tidak bisa, sehingga hanya ini yang saya bisa lakukan. Harapan saya orang tua tidak keberatan, tapi bisa menerima untuk digunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan kebersamaan dan kesepakatan dalam keluarga. Seperti begitu. Untuk itu, yang kami perlukan yang pertama dari orang tua orang itu silsilah. Harus betul baik dan tidak boleh ada masalah. Walaupun lalu kita datang secara sepintas, orang tua suka tahu ini siapa-siapa yang punya dan jelas sudah jelas. Tetapi
sebagai bagian dari tanggung jawab saya sebagai kepala daerah, saya harus mengingatkan ulang. Karena kadangkala ada masalah-masalah yang seperti yang tadi saya bilang. Begitu. Jadi silsilah jelas. Yang kedua, uang ini tidak banyak. Kenapa saya bilang tidak banyak? Karena pasti orang tua orang akan baku bahagi dengan sanak saudara, keluarga, pasti semua dapat sedikit-sedikit saja. Memang mungkin dengar bunyi besar, tapi karena kita akan baku bahagi, jadi nanti rasa sedikit-sedikit, tidak bisa besar. Untuk itu, harapan saya uang ini digunakan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan. Terus baku atur juga dengan baik dalam keluarga, secara jujur, supaya pelaksanaan berikut semua bisa terima dengan baik juga. Artinya kalau umpama dalam keluarga bersepakat, oke, ini ada orang tua, mungkin orang tua dong sekian, anak-anak sekian, cucu-cucu sekian, kemenak, macam-macam begitu. Itu silakan orang tua dong atur sesuai dengan yang orang tua dong sepakat. Tapi saya pun tanggung jawab untuk kasih ingat lagi, begitu. Kasih ingat, supaya maksudnya jangan sampai nanti besok kita mau pembayaran tahap kedua dan bisa lunas di waktu itu, jangan sampai ada saudara lain keberatan, itu kemarin dong bagus begini-begini, bukan saya. Macam begitu. Itu yang kita harap jangan. Jadi semua sanak saudara yang ada hubungan dengan ini diurut baik dia punya silsilahnya, terus orang tua dong atur baik-baik supaya waktu-waktu ke depan tidak ada permasalahan lagi. Seperti begitu. Itu menjadi harapan saya. Selanjutnya nanti mungkin pembayaran tahap kedua di bagian yang terakhir, karena nanti kita bawa dalam APBD perubahan, mungkin bukan saya, karena saya masa kerja berakhir di tanggal 22 Mei. Sedangkan pembayaran berikut kita kasih di APBD perubahan untuk semua tanah. Jadi nanti tolong teman-teman dari Kesra dan juga Dinas Perumahan, tolong mencatat selisihnya diserahkan lagi kembali di sini supaya dia berkelanjutan dan selesai di tempat ini. Begitu. Sehingga restu dari orang tua yang masih hidup, restu leluhur, semua orang ikut menyaksikan di tempat ini, dan kita betul-betul secara terbuka dan transparan dari sisi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Begitu. Saya pikir itu yang saya harus minta untuk teman-teman atau staf. Nanti tolong waktu berikut tolong disambungkan seperti apa yang sudah. Dengan catatan tetap bersurat atau kasih tahu pamit semua supaya semua kumpul seperti sekarang baru diproses. Seperti begitu. Itu yang menjadi harapan saya untuk orang tua dan semua. Menyangkut jalan itu memang sudah masuk dalam perencanaan. Hanya saya tidak berani bicara dia punya angka. Karena jangan sampai terjadi perubahan karena COVID. Memang dari daftar yang dikasih sesuai usulan kami nilainya cukup besar. Hanya kalau saya sampaikan terus nanti tiba-tiba ada perubahan, ini bisa jadi salah paham lagi. Begitu. Terus mungkin akan ada dibuka jalan baru dari areal teman-teman di Brimob menuju ke arah Gimikia yang nanti dilakukan oleh provinsi. Itu rencana kami begitu. Kenapa bisa begitu? Karena kita hitungan saya ke depan, kalau wilayah ini mau terbuka hanya ketika kita tambah satu ruas jalan utama lagi. Untuk itu mohon dukungan dari orang todong semua terhadap proses jalan itu. Jangan sampai nanti ada palang, ada marah, ada keberatan dan lain-lain. Begitu. Karena jalan ini penting. Kota ini dia harus berkembang. Dia bisa berkembang hanya kalau jalan ini kita tambah. Begitu. Jadi saya sudah bagi, karena kalian punya dana terbatas, maka saya bicara itu dua bagian besar. Satu melalui kita punya dana di APBD MAPI, satu melalui provinsi dengan pusat. Begitu. Jadi jalan yang saya maksud tadi ruas baru itu kami serahkan ke provinsi. Seperti begitu. Mudah-mudahan tidak ada halangan kalau teman-teman provinsi bisa laksanakan tahun depan. Mohon bantuan dari orang tua semua untuk mediasikan dengan baik supaya proses jalan itu bisa dikerjakan dengan baik. Seperti begitu. Selanjutnya orang tua semua, karena kondisi keterbatasan anggaran di Pemda yang sudah berkurang, ada beberapa kegiatan ini saya minta lewat pusat.
Jadi kita bagi kebutuhan, separuh minta lewat pusat, separuh minta lewat provinsi, dan separuh lewat kami. Kami mengalami sedikit masalah sejak 2019 COVID. Awal COVID itu dua hal yang sangat berpengaruh sekali. Yang pertama dana otsus. Dana otsus itu berkurang untuk PON. Sampai dengan tahun ini punya, kami tidak bisa bikin apa-apa dari otsus lebih. Sehingga itu banyak mempengaruhi pembangunan. Kedua, dari DAU. Dana DAU kami dikurangi hampir 100 miliar lebih. Awal kita terima 2018 itu sekitar 700-an miliar. Terus 2019 masih tetapi disuruh rombak untuk COVID. 2020-21 sampai tahun depan, mungkin bisa jadi 2023 lagi, itu kita hanya bisa dapat 600 sekian miliar, dibagi belanja pegawai, termasuk Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, itu kurang lebih sekitar 300 miliar lebih, kita kasih keluar untuk bantuan-bantuan, termasuk orang sakit, orang meninggal, terus anak-anak kuliah, kontrak guru, dan lain-lain, sisa sekitar 100 sekian yang kita pakai. Ketika kita masih bicara kebijakan COVID, kita keluarkan lagi, berarti tinggal 60-70-an yang kita pakai untuk pembangunan fisik. Dengan berkurangnya uang berarti ada ratusan kegiatan atau puluhan kegiatan tidak bisa kita laksanakan dengan baik, walaupun secara perencanaan sudah siap. Untuk itu, mohon dukungan ketika ada beberapa kegiatan yang saya minta lewat pusat, ini mohon bantuan, atau lewat provinsi, mohon bantuan untuk saudara-saudara dalam pengertian untuk tidak diganggu. Karena kapan diganggu, dia kembali, tidak mungkin dia kembali lagi. Kalau dosu batalkan, itu sudah tidak mungkin lagi. Begitu. Jadi ini yang saya harus sampaikan untuk mohon pengertian dari semua untuk membantu kita daerah ini bisa dari waktu ke waktu bisa mulai bergerak maju. Seperti begitu. Itu sedikit hal untuk bisa kita pahami supaya bisa kita dudukan permasalahan dengan baik. Jangan sampai pikir kita kasih setengah, ini kenapa dan seterusnya. Karena memang tahun ini kami punya APBD itu rombak 3 kali. Yang pertama kita bikin, sudah mau jalan, dong kasih keluar aturan Menteri Keuangan nomor 207, kita roba lagi, keluar lagi nomor 08, roba lagi, akhirnya yang kita bisa lakukan terpaksa yang kita kurangi ini. Awalnya kita sudah rencanakan harus lunas untuk khusus tempat ini, tapi tidak bisa. Setelah kita hitung, bongkar pasang urut-urut kasih pindah sesuai dengan, akhirnya tidak bisa. Begitu, karena di aturan terakhir dia minta kita harus penuhi mandatori. Mandatori itu artinya pusat dia tentukan presentasi keuangan yang kita harus penuhi setiap daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi macam contoh pendidikan 20%. 20% itu uang berapa rupiah? Dari kita pusat itu yang kami harus kasih keluar sesuai dengan yang dia minta. Kapan kita kasih kurang sedikit, langsung dia tidak mau transfer. Pusat tidak transfer, dan dia tunda, bahkan dia menghilangkan sebagian anggaran kita untuk tidak bisa dikirim. Itu yang bikin akhirnya kita mengalami masalah yang cukup besar, sehingga kami diminta untuk harus mematuhi apa yang dia sudah kasih tahu sama kami menurut aturan yang tadi saya kasih tahu itu. Untuk itu yang saya minta, mohon maaf untuk orang-orang semua, kami hanya bisa bayar setengah tahun ini, nanti tahun depan setengah dengan harapan lunas. Begitu. Tanah adat, lokasi Jalan Pasar Baru, Mememu, Distrik Edera, Kabupaten Mapi, kepada pihak pertama. Maka kedua belah pihak sepakat bahwa pihak pertama akan menyerahkan uang ganti rugi tanah adat sebesar 500 juta rupiah kepada pihak kedua. Biaya pembayaran tersebut sudah termasuk pajak penghasilan atau PPh 2,5%. Dengan ketentuan 1. Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai anggaran yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Mapi. 2. Pihak pertama menyerahkan uang ganti rugi tahap 1 sebesar 500 juta rupiah kepada pihak kedua
sebagai ganti rugi tanah adat lokasi Jalan Pasar Baru Mememu, Distrik Edera. 3. Pihak kedua menerima uang ganti rugi tanah tahap 1 tersebut sebesar 500 juta rupiah dalam keadaan utuh. 4. Pihak kedua menyerahkan tanah kepada pihak pertama sesuai dengan ketentuan surat pernyataan pelepasan tanah adat, dan pihak kedua menerima pembayaran secara tunai sebesar 500 juta rupiah, di mana pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap. 5. Pihak pertama menerima sebidang tanah adat dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 100 meter atau luas 20.000 meter persegi dari pihak kedua, dan selanjutnya bertanggung jawab untuk mengurus dan mempergunakan tanah tersebut untuk pembangunan kantor dan rumah mesin PT PLN Area Merauke, Lisdesbade, Distrik Edera. Demikian berita acara pembayaran ini dibuat dengan sesungguhnya pada hari ini dan tanggal yang tercantum di atas, serta mengikat kedua belah pihak sebagai bagian dari perjanjian pelepasan tanah adat. Pemerintah daerah Kabupaten Mapi dan juga masyarakat di Distrik Edera, dan secara khusus masyarakat di Kampung Gimikia, kami menyerahkan tanah ini dalam bentuk penyerahan naskah MPAD untuk selanjutnya dapat digunakan oleh PT PLN untuk pelaksanaan pembangunan pembangkit maupun juga sarana kebutuhan PT PLN lainnya seperti rumah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya di areal ini. Untuk itu dengan resmi kami sama-sama menyerahkan. Oke.